Oke, baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada peta konsep yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu pengertian sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian cara penyelesaian SPLDV yaitu ada 3. Yang pertama substitusi, yang kedua eliminasi, dan yang ketiga metode grafik. Kemudian penerapan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Adapun definisi dari SPLDV adalah sistem persamaan linear variabel atau peubah atau biasa disingkat dengan SPLDV adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang bervariabel 2, misalnya X dan Y. Adapun bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel dapat dituliskan seperti yang di bawah ini, yaitu AX tambah BY sama dengan C. Persamaan yang kedua, PX tambah QY sama dengan R, atau A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Di sini A dan B-nya itu adalah koefisien, kemudian X dan Y-nya adalah variabel, C-nya adalah konstanta. Di sini A itu adalah koefisien dari variabel X, B-nya itu koefisien dari variabel Y, dan C-nya itu adalah konstanta. Nah, apabila C1 sama dengan C2 sama dengan 0, maka sistem persamaan linear dua variabel itu dikatakan homogen. Sedangkan apabila C1 tidak sama dengan 0 atau C2 tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear dua variabel itu dikatakan tidak homogen. Nah, bisa kita perhatikan contohnya di sini. Di sini C1-nya itu sama dengan 0, C2-nya juga sama dengan 0. Makanya sistem persamaan linear dua variabel ini disebut homogen. Kemudian contoh yang kedua juga sama. Di sini C1-nya itu sama dengan 0, C2-nya itu sama dengan 0. Makanya disebut SPLDV homogen. Selanjutnya contoh SPLDV yang tak homogen. Di sini C1-nya itu sama dengan 1, C2-nya sama dengan 0. Dikatakan tak homogen tadi karena ada salah satu C1-nya itu yang tidak sama dengan 0, maka dia tak homogen. Kemudian di sini C1-nya itu -1, C2-nya itu 2, makanya ini merupakan contoh SPLDV yang tak homogen. Adapun ciri-ciri dari SPLDV, yang pertama menggunakan relasi tanda sama dengan, yang kedua memiliki dua variabel, dan variabel tersebut berpangkat 1. Nah, selanjutnya metode yang pertama yaitu metode substitusi. Metode ini bertujuan untuk mengganti nilai suatu variabel pada suatu persamaan dari persamaan lainnya. Maka yang pertama, pilihlah salah satu persamaan. Jika ada, pilih yang paling sederhana, kemudian nyatakan sebagai X. Nyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Langkah yang kedua, substitusikan nilai X atau Y yang diperoleh dari langkah 1 ke persamaan lainnya. Langsung saja kita ke contoh soal. Carilah himpunan penyelesaian dari setiap SPLDV berikut ini. 5X ditambah 5Y sama dengan 25, 3X ditambah 6Y sama dengan 24. Penyelesaiannya, 5X ditambah 5Y sama dengan 25 kita anggap sebagai persamaan pertama. Kemudian 3X ditambah 6Y sama dengan 24 kita anggap sebagai persamaan kedua. Nah, dari persamaan pertama kita peroleh persamaan Y. Kita nyatakan persamaan pertama ini dalam Y. Maka 5X tambah 5Y sama dengan 25. Kemudian kedua ruas sama-sama kita kurangkan 5X, maka 5Y sama dengan 25 dikurang 5X. Kedua ruas sama-sama kita bagi 5, maka Y sama dengan 5 dikurang X. Nah, selanjutnya kita substitusikan persamaan Y sama dengan 5 dikurang X tadi ke persamaan kedua. Persamaan keduanya itu 3X ditambah 6Y sama dengan 24. Maka 3X ditambah 6 dikali 5 dikurang X sama dengan 24. 3X ditambah 30 dikurang 6X sama dengan 24. 30 dikurang 3X sama dengan 24. Maka 3X sama dengan 30 dikurang 24. 3X sama dengan 6. X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 ini kita substitusikan ke persamaan lainnya, yaitu
Jadi 5 dikali 2 ditambah 5Y sama dengan 25, 10 ditambah 5Y sama dengan 25, 5Y sama dengan 25 dikurang 10, 5Y sama dengan 15, maka Y sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Nah, selanjutnya metode yang kedua yaitu metode eliminasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mengeliminasi salah satu variabel sehingga tersisa variabel lainnya untuk dicari nilai yang memiliki. Nilai X dicari dengan mengeliminasi menghilangkan variabel Y. Begitu juga sebaliknya, jika yang dicari nilai Y maka yang dieliminasi adalah variabel X. Nah, langsung saja ke contoh soal. Di sini diberikan sistem persamaan linear dua variabel, 2X ditambah Y sama dengan 10, X dikurang Y sama dengan 2. Dengan metode eliminasi, kita hilangkan salah satu variabelnya. Di sini yang kita hilangkan adalah variabel X. Sebelum kita menghilangkan variabel X, kita harus menyamakan dulu koefisien pada persamaan pertama dan persamaan kedua koefisien dari variabel X. Di sini kan koefisiennya 2, di sini 1. Jadi harus kita samain dulu koefisiennya dengan cara persamaan pertama kita kali 1, persamaan kedua kita kali 2. Maka 2X tambah Y sama dengan 10, persamaan keduanya jadi 2X dikurang 2Y sama dengan 4. Nah, untuk menghilangkan variabel X di sini kita kurangkan, jadinya 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 2. Nah, sudah didapat nilai Y sama dengan 2. Selanjutnya, untuk mencari nilai X yang kita hilangkan adalah variabel Y. Di sini koefisien variabel Y itu udah sama, jadi langsung kita tambahkan saja. Habis itu jadinya 3X sama dengan 12, X sama dengan 4. Nah, dengan demikian didapatlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut 4,2. Jadi setelah mempelajari dua metode, yaitu metode substitusi dan juga metode eliminasi dalam mengatasi atau menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear dua variabel, jadi ada satu metode lagi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel, yaitu dengan menggunakan metode gabungan. Di mana metode gabungan itu adalah gabungan dari metode eliminasi dan juga metode substitusi. Yaitu jika nanti ada sebuah soal mengenai sistem persamaan linear dua variabel yang pada pembahasan sebelumnya digunakan hanya salah satu metode, maka pada metode ini kedua metode tersebut dapat digunakan, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi dan juga metode substitusi. Kita langsung saja masuk ke contoh soal, di mana soalnya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 6 dan X tambah 2Y sama dengan 2. Untuk pertama kali di sini kita akan menggunakan metode eliminasi untuk menentukan nilai Y-nya. Jadi untuk yang pertama ini kita gunakan metode eliminasi. Kita gunakan metode eliminasi untuk mendapatkan nilai Y-nya seperti penjelasan pada pembahasan sebelumnya, yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 6, X tambah 2Y sama dengan 2. Kita untuk menyetarakan kedua persamaan ini, kita kalikan persamaan yang pertama dengan koefisien pada persamaan kedua, yaitu koefisien pada persamaan kedua adalah yang akan kita setarakan adalah nilai X-nya, maka koefisien pada persamaan kedua yaitu nilai koefisien X-nya adalah 1, dan pada persamaan yang pertama koefisien X-nya adalah 2. Jadi pada persamaan pertama dikali 1, sementara pada persamaan kedua dikali 2. Nah, setelah dikalikan, didapatlah hasilnya persamaan pertama itu menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 6, 2X tambah 4Y sama dengan 4. Setelah itu kita eliminasi kedua persamaan yang telah disetarakan, yaitu dengan cara mengurangkan variabel X-nya untuk mendapatkan nilai Y-nya, yaitu 2X kurang 2X 0, jadi habis 3Y dikurang 4Y sama dengan min Y, 6 dikurang 4 sama dengan 2, jadi nilai Y sama dengan min 2. Nah, jika pada pembahasan sebelumnya dengan menggunakan metode eliminasi untuk mendapatkan nilai X-nya kita akan menggunakan metode eliminasi lagi, namun dengan metode gabungan ini kita dapat memanfaatkan nilai Y yang telah kita dapatkan ini untuk kita substitusikan ke persamaan ke salah satu dari persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai X-nya. Jadi di sini kita akan gunakan persamaan yang kedua, yaitu X tambah 2Y sama dengan 2. Karena nilai Y-nya sudah didapatkan dari cara metode eliminasi tadi, jadi kita tinggal substitusikan saja nilai Y ke dalam persamaan yang kedua untuk mendapatkan nilai X-nya. Jadi X tambah 2Y sama dengan 2, X tambah 2 dikali dengan min 2. Min 2 ini dari mana? Min 2 adalah hasil dari metode eliminasi atau nilai Y yang telah didapatkan. Jadi X tambah 2 dikali min 2 sama dengan 2, X dikurang 4 sama dengan 2, X sama dengan 2 ditambah 4, lalu didapatkanlah X itu sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaian dari
soal 2x tambah 3y sama dengan 6 dan x tambah 2y sama dengan 2 menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi itu adalah min 2,6. Metode yang selanjutnya yang akan digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan dua variabel yaitu metode grafik. Yang mana metode grafik ini adalah dengan cara menentukan titik potong di antara dua persamaan sistem persamaan linear dua variabel yang ada, yang mana nanti akan dihasilkan titik potong yang nanti itu merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Namun jika dari kedua persamaan tersebut nanti yang dihasilkan adalah garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Dan jika garis yang dihasilkan dari kedua persamaan tersebut adalah berhimpit, maka jumlah himpunan penyelesaiannya itu tidak berhingga. Jadi langkah-langkah penyelesaian untuk menggunakan metode grafik yaitu yang pertama kita harus menggambarkan terlebih dahulu koordinat dari kedua persamaan yang ada. Dari persamaan yang ada nanti kedua persamaan tersebut akan kita representasikan ke dalam bentuk grafik, yang mana nanti terlebih dahulu akan kita cari titik-titik koordinatnya dengan menentukan nilai x dan nilai y dari kedua persamaan yang ada. Setelah ditentukan koordinatnya, nanti akan kita tentukan titik potong dari kedua persamaan garis tersebut. Lalu setelah dapat titik potongnya, maka akan diketahuilah himpunan penyelesaiannya. Oke, jadi kita langsung masuk saja ke contoh soal, yang mana terdapat soal itu tentukan himpunan penyelesaian menggunakan metode grafik, yang mana persamaannya itu adalah 2x kurang y sama dengan 2 dan x tambah y sama dengan 4. Di sini kita terlebih dahulu akan menentukan titik-titik koordinat dari kedua persamaan ini yang nantinya akan kita gambarkan ke dalam grafik. Kita akan menggunakan tabel sederhana, yaitu tabel bantuan untuk menentukan titik-titik koordinatnya. Jadi pada persamaan yang pertama, jika nilai x itu sama dengan 0, maka jika nilai x sama dengan 0, pada persamaan tersebut variabel x itu kita ganti dengan 0 untuk menentukan nilainya. Jadi 2x kurang 2 dikali 0 dikurangi itu sama dengan 2 dan min y sama dengan 2, jadi nilai y itu adalah min 2. Jadi karena nilai y itu sama dengan min 2 dan tadi kita misalkan jika nilai x itu sama dengan 0, maka titik koordinat dari yang ini adalah 0, min 2. Nah, tadi kan kita misalkan jika x sama dengan 0. Jadi kalau misalnya diketahui bahwa y-nya yang sama dengan 0, maka kita lakukan juga langkah yang sama. 2x dikurang y, karena y-nya tadi sudah 0, 2x dikurang 0 itu sama dengan 2. Jadi 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Jadi titik koordinatnya itu adalah 1,0. Nah, ini adalah titik koordinat di persamaan yang pertama, yang mana nantinya akan kita masukkan ke dalam bentuk grafik. Namun terlebih dahulu kita akan menentukan titik koordinat yang kedua, persamaan yang kedua, yaitu yang mana persamaannya adalah x tambah y sama dengan 4. Sama seperti yang tadi, jika x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 4. Jadi titik koordinat yang pertama itu adalah 0,4. Jika y-nya yang sama dengan 0, maka titik koordinatnya itu adalah 4,0. Nilai x-nya sama dengan 4, jadi titik koordinat itu adalah 4,0. Jadi kita telah mendapatkan 4 titik koordinat. Yang pertama 0,2, 1,0 ini dari persamaan yang pertama. Sementara dari persamaan yang kedua kita dapatkan titik koordinat 0,4 dan juga 4,0. Setelah ditemukan atau didapatkan titik-titik koordinatnya, setelah itu kita akan tinggal merepresentasikannya ke dalam bentuk grafik. Yang mana tadi kan kita dapatkan bahwa pada persamaan yang pertama itu koordinatnya adalah 1,0 dan juga 0, min 2. Dan pada persamaan yang kedua koordinatnya adalah 0,4 dan juga 4,0. Koordinat-koordinat yang telah kita dapatkan ini kita masukkan ke dalam bentuk grafik. Yang terlebih dahulu kita buat garis x dan juga garis y, mana yang horizontal merupakan garis x, lalu yang vertikal merupakan garis y. Kita masuklah titik-titik yang telah kita dapatkan, titik-titik koordinat yang telah kita dapatkan. Jadi persamaan yang pertama itu tadi titiknya 1,0, yang mana titik 1,0 adalah yang ini, mana titik 1,0. Lalu titik yang kedua itu adalah 0, min 2, yang mana nilai x-nya adalah 0 dan nilai y-nya adalah min 2. Jadi titiknya terdapat di sini. Setelah itu pada persamaan yang kedua, titiknya itu adalah 0,4 dan juga 4,0. Di mana titik 0,4 adalah yang ini, lalu titik 4,0 yang ini. Jadi
pada persamaan yang pertama tadi, setelah ditentukan atau dituliskan titik-titik koordinatnya, kita tariklah garis yang melalui kedua titik tersebut. Maka garisnya itu adalah garis yang ini. Ini titik yang melewati 0,2 dan titik yang melewati 1,0. Ini merupakan garis dari persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama. Sementara itu untuk garis dari persamaan garis dari persamaan yang kedua, garis yang melewati titik 0,4 dan juga 4,0 adalah garis yang ini. Ini terlihat titik yang melewati garis 0,4 dan juga 4,0. Ini adalah garis yang kedua. Persamaan garis yang kedua yaitu X dikurangi sama dengan 4. Nah, terlihat bahwa setelah kedua garis tersebut dibuat atau digambar, terdapat titik potong yang dihasilkan dari kedua garis tersebut, yaitu titiknya adalah titik 2,2. Titik 2,2. Nah, ini titik inilah yang merupakan daerah penyelesaian dari kedua persamaan yang ada, yaitu titik 2,2. Jadi pokok pembahasan yang terakhir adalah penerapan sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk sistem persamaan linear dua variabel sendiri ini dapat digunakan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misal, kita membeli 4 buah buku dan juga 3 buah pensil. Yang mana harga dari 4 buku dan 3 pensil itu adalah 19.500. Nah, secara otomatis kita tidak tahu berapa sih harga masing-masing dari satu buku dan juga harga dari satu pensil. Kita hanya langsung tahu harga 4 buku dan juga harga 3 pensil itu adalah 19.500. Jadi sistem persamaan linear dua variabel ini dapat kita gunakan untuk menentukan nilai atau harga dari masing-masing buku tulis dan juga harga dari masing-masing pensil. Nah, seperti kasus ini, seorang membeli 4 buku tulis dan 3 pensil yang dengan harga 19.500. Nah, jika ia membeli 2 buku tulis dan 4 pensil, ia harus membayar 16.000. Nah, di sini terdapat dua persamaan. Terdapat dua persamaan atau dua kasus, yaitu membeli 4 buku dan 3 pensil itu adalah 19.500, sementara membeli 2 buku tulis dan 4 pensil itu adalah 16.000. Jadi kan yang pertanyaan itu yang muncul adalah berapa sih masing-masing harga dari buku dan juga pensil. Nah, jadi untuk menentukan berapa masing-masing harga buku dan juga pensil ini, kita menggunakan rumus dari sistem persamaan linear dua variabel untuk menentukannya. Nah, dari soal di atas ini dibentuklah model matematikanya, yang mana harga 4 buku dan 3 pensil itu 19.500, sementara harga 2 buku dan 4 pensil itu adalah 16.000. Dengan memisalkan harga satu buku tulis itu adalah X, sementara pensil itu adalah Y, maka didapatlah dua persamaan, yaitu persamaan pertama 4X tambah 3Y itu sama dengan 19.500, sementara persamaan kedua yaitu 2X tambah 4Y sama dengan 16.000. Nah, jadi terdapat dua persamaan, yaitu 4X tambah 3Y sama dengan 19.500 merupakan persamaan pertama, dan 2X tambah 4Y itu sama dengan 16.000 yang merupakan persamaan kedua. Jadi untuk penyelesaian itu kita menggunakan metode eliminasi, yang mana kedua persamaan tadi akan kita eliminasi yang memiliki variabel X dan Y untuk menentukan masing-masing variabelnya. Jadi persamaan yang pertama itu adalah 4X tambah 3Y itu sama dengan 19.500, dan persamaan yang kedua 2X tambah 4Y sama dengan 16.000. Terlebih dahulu kita akan cari nilai Y-nya, yaitu dengan cara mengeliminasi koefisien yang terdapat variabel X, yaitu kita akan mengeliminasi 4X dan 2X. Namun terlebih dahulu kita akan menyentarakan kedua persamaan ini, yaitu dengan cara persamaan yang pertama atau persamaan yang atas itu kita kali 1, sementara persamaan yang kedua itu kita kali 2. Maksud dari penyetaraan ini adalah untuk membuat agar nilai yang terdapat variabel X-nya itu sama supaya nanti bisa dieliminasikan. Jadi setelah persamaan atas dikali 1, maka menjadi 4X tambah 3Y sama dengan 19.500, dan persamaan kedua dikali 2 itu menjadi 4X tambah 8Y sama dengan 32.000. Karena variabel X telah sama, koefisien dari variabel X telah sama, dapat kita eliminasi menjadi 4X kurang 4X itu sama dengan 0, 3Y kurang 8Y itu sama dengan 5, dan 19.500 dikurang 32.000 itu adalah 12.500. Jadi min 5Y sama dengan min 12.500, maka nilai Y adalah 2.500. Nah, yang mana nilai Y ini adalah harga dari satu buah pensil. Nah, jadi telah diketahui bahwa harga satu pensil itu adalah 2.500. Nah, selanjutnya kita akan mencari harga dari satu buah buku. Yang mana kita lakukan hal yang sama.
seperti mencari satu buah pensil, yaitu dengan cara menyetarakan kedua persamaan, yang mana persamaan yang atas kita kali 4, persamaan yang bawah kita kali 3, menjadi 16x ditambah 12y sama dengan 78.000. Persamaan yang kedua menjadi 6x tambah 12y sama dengan 48.000. Setelah itu karena koefisien yang memiliki variabel y telah sama, bisa kita eliminasikan, maka menjadi 12y dikurang 12y sama dengan 0, 16x dikurang 6x sama dengan 10x, 78.000 dikurang 48.000 sama dengan 30.000. Jadi 10x sama dengan 30.000, maka diketahuilah nilai x itu adalah 3.000, yang mana nilai x ini adalah harga dari satu buah buku. Nah, jadi telah diketahuilah dengan menggunakan metode eliminasi bahwa harga satu buah pensil adalah 2.500 dan juga harga dari satu buah buku adalah 3.000. Untuk lebih memastikannya lagi, kita dapat mengujikannya, yaitu dengan cara mengujikan atau mensubstitusikan nilai x dan y yang telah kita dapat ke dalam salah satu persamaan. Di sini kita akan gunakan persamaan yang kedua, yaitu 2x ditambah 4y sama dengan 19.500. Karena nilai x yang telah diketahui didapat yaitu 3.000, itu maka menjadi 2 dikali 3.000 ditambah 4 dikali nilai y nya adalah 2.500 sama dengan 16.000 sama dengan 16.000, karena yang digunakan adalah persamaan yang kedua. 2x sama 4y sama dengan 16.000. Nah, jadi 2 kali 3.000 adalah 6.000 ditambah 4 kali 2.500, sama 4 kali 2.500 itu adalah 10.000. Maka 6.000 tambah 10.000 adalah 16.000. Jadi benarlah bahwa harga dari satu buah pensil itu adalah 2.500 dan harga dari satu buah buku adalah 3.000.